Penuntun Guru, bagian 1, Ikhtisar, ayat inti, Markus 1 ayat 16-45, Markus 5 ayat 19, fokus pelajaran, Markus 1, pendahuluan. Dalam Injil Markus, Yesus memulai pelayanannya di dunia dalam kemitraan dengan Bapa. Markus dengan jelas menunjukkan sejak awal kisahnya bahwa Yesus adalah anak Allah dan mewakili Dia sebagai yang kudus dari Allah. Sebagai putra Allah, Yesus memberitakan Injil Allah. Diberkahi dengan mandat surgawi ini, Yesus memulai pelayanan yang sangat aktif di bumi, seperti yang digambarkan dalam Injil Markus pasal pertama. Tema pelajaran minggu ini membahas aspek-aspek tertentu dari pelayanan Yesus, seperti yang dijelaskan dalam Markus 1, yaitu 1. Pelayanan Yesus dalam kemitraan dengan Bapa. 2. Misi Yesus dari Kapernaum ke seluruh wilayah Galilea. 3. Kehidupan doa Yesus. 4. Otoritasnya. 5. Pertemuannya dengan setan, bagian 2, komentar, pelayanan Yesus dalam kemitraan dengan Bapa, kehidupan dan pelayanan Yesus Kristus merupakan demonstrasi Injil yang komprehensif. Yesus adalah perwujudan kabar baik yang hidup bagi seluruh umat manusia. Yesus mempunyai gagasan yang jelas tentang misinya di bumi ini. Tujuannya adalah untuk menjangkau orang-orang dari seluruh wilayah dengan Injil Tuhan. Marilah kita pergi ke kota-kota berikutnya, supaya aku juga dapat memberitakan Injil di sana, sebab untuk itulah aku datang. Markus 1 ayat 38. Oleh karena itu, Yesus terlibat dalam pelayanan aktif sehari-hari, menurut Markus. Menarik untuk dicatat bahwa Markus berulang kali menggambarkan tidak hanya tindakan Yesus tetapi juga peran aktif Allah dalam pelayanan anaknya. Bapa dan anak bekerja dalam hubungan yang erat, Yohanes 5 ayat 19. Hal serupa terjadi dalam Markus 5 ayat 19, Dia, Yesus, berkata kepadanya, "Pulanglah kepada umatmu dan ceritakan kepada mereka betapa besarnya perbuatan Tuhan kepadamu, dan betapa Dia mengasihani kamu," penekanan yang ditambahkan. Markus menggambarkan Tuhan sebagai agen sebanyak 75 kali. Agensi eksplisit Tuhan muncul dalam kaitannya dengan 35 kemunculan kata kerja. Menurut ulasan Paul L. Danove, The Rhetoric of the Characterization of God, dan Yesus, Disciples in the Gospel of Mark, New York tahun 2005, halaman 30. Markus menggunakan ungkapan Allah atau Tuhan, kurios dalam bahasa Yunani koine, untuk merujuk pada Bapa, atau mengutip referensi kitab suci ketika Allah Bapa disinggung sebagai pelaku tindakan tertentu. Contoh penggunaan ini dapat ditemukan dalam Markus 5 ayat 19, Markus 9 ayat 37, Markus 10 ayat 6 dan 9, Markus 11 ayat 25, dan Markus 13 ayat 19 dan 20. Dari Kapernaum sampai ke seluruh wilayah Galilea, Yesus menetap di Kapernaum, menurut Markus 2 ayat 1. Lihat juga Matius 4 ayat 13. Disinilah Yesus mendirikan ofis pusatnya untuk sebagian besar pelayanan publiknya. Dalam Matius 9 ayat 1, Kapernaum disebut kotanya sendiri. Lihat juga R.H. Mounds, Capernaum The International Standard Bible Encyclopedia halaman 609. Hari Yesus dimulai pagi-pagi sekali, seperti yang kita baca dalam Markus 1 ayat 35, pagi-pagi sekali, ketika hari masih gelap, Yesus bangun. Markus menggambarkan Yesus berpindah dari satu tempat ke tempat lain di wilayah Galilea,
Markus 1 ayat 14 dan 39. Yang pasti, daerah sekitar Kapernaum, sampai ke Danau Galilea, Markus 1 ayat 16, dan kota-kota di dekatnya, Markus 1 ayat 38, adalah tempat yang paling sering dikunjungi Yesus. Namun dia mengerjakan seluruh wilayah Galilea, Markus 1 ayat 39, termasuk wilayah yang relatif jauh dan tidak berpenduduk di luar kota. Markus 1 ayat 45, di Kapernaum, Yesus mengunjungi sinagoga di kota ini, Markus 1 ayat 21, dan banyak sinagoga lain yang didirikan di wilayah tersebut, Markus 1 ayat 39, untuk mengajar dan berkhotbah. Demikian pula ketika ia akan datang ke Yerusalem, setiap hari Yesus pergi ke Bait Suci di Yerusalem untuk mengajar, Markus 14 ayat 49. Dia memberitakan Injil Allah, Markus 1 ayat 14. Selain itu, dia menyembuhkan mereka yang menderita pikiran dan tubuh. Seluruh kota telah berkumpul di depan pintu. Dan dia menyembuhkan banyak orang yang menderita berbagai penyakit, dan mengusir banyak setan. Markus 1 ayat 33 dan 34. Yesus, manusia doa. Yesus digambarkan dalam Injil Markus melakukan tindakan demi tindakan. Markus menyoroti pelayanan Yesus sebagai serangkaian peristiwa yang terjadi segera setelah kejadian sebelumnya. Kata keterangan Yunani euthus diterjemahkan sebagai segera atau sekaligus atau tiba-tiba dalam bahasa Inggris ditemukan dalam 51 ayat dalam keempat Injil dan 41 kali dalam Markus, yaitu di Markus 1 ayat 21 dan 29, Markus 6 ayat 45 dan 50, lalu Markus 14 ayat 43. Di antara ayat-ayat lainnya, lihat Frederick W. Dunker dalam buku A Greek English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature. Jelaslah bahwa kisah Markus adalah Injil yang sedang bergerak. Namun, meskipun penekanan Markus adalah pada Yesus yang sangat aktif dalam pelayanannya, Markus juga menggarisbawahi pelayanan Yesus yang berkisar pada kehidupan doa. Doa adalah elemen kunci dalam pengalaman kemanusiaan Yesus dan prioritas utama pelayanannya. Markus 1 ayat 35. Meskipun kehidupan Yesus sehari-hari dipenuhi dengan banyak aktivitas, persekutuan dengan Bapanya bukanlah suatu pilihan dalam keadaan apapun. Di awal Injilnya, Markus menyoroti pengalaman doa Yesus. Markus juga mencatat pengalaman doa Yesus ketika dia menghadapi roh-roh jahat dalam pelayanannya, Markus 9 ayat 29, dan pada hari-hari terakhir pekerjaannya di bumi, Markus 14 ayat 32-38, otoritas Yesus. Referensi pertama mengenai otoritas Yesus ditemukan dalam Markus 1 ayat 22. Mereka takjub terhadap pengajarannya, karena dia mengajar mereka sebagai orang yang mempunyai kuasa, dan bukan sebagai ahli-ahli Taurat. Dalam komentarnya tentang Markus, M. Eugene Boring menyebutkan bahwa bagi Yudaisme dan kekristenan mula-mula, Tuhan adalah otoritas tertinggi, masalahnya adalah bagaimana otoritas Tuhan dimediasi. Dalam Yudaisme, otoritas ketuhanan dimediasi oleh Taurat, yang kemudian harus ditafsirkan melalui perdebatan dan pemungutan suara oleh para sarjana yang berkualifikasi. Bagi Markus, otoritas Tuhan dimediasi oleh firman Yesus, yang hanya mengucapkannya. M. Eugene Boring, Mark A. Comment halaman 63. Pemahaman ini menjelaskan kekhawatiran para pemimpin Yahudi ketika mereka menginterogasi Yesus. Para imam kepala,
ahli-ahli Taurat, dan tua-tua datang kepadanya, dan mulai berkata kepadanya, "Dengan kuasa apa engkau melakukan hal-hal ini? Atau siapa yang memberi engkau hal ini? Wewenang untuk melakukan hal-hal ini?" Markus 11 ayat 27 dan 28. Selain itu, kita harus ingat bahwa para ahli Taurat adalah ahli dalam isi hukum, tetapi tampaknya tidak pernah diubah substansinya. Oleh karena itu, mereka tidak mampu menghayatinya, mewujudkannya, dan mendemonstrasikan dalam kehidupan mereka dimensi praktis Injil. Markus 1 ayat 22. Kita harus memperhatikan diskusi antara Yesus dan beberapa orang Yahudi dalam Yohanes 5. Yesus berkata kepada mereka, "Kamu menyelidiki kitab suci karena kamu berpikir bahwa di dalamnya kamu mempunyai hidup yang kekal, dan kitab suci itulah yang memberikan kesaksian tentang Aku, tetapi Aku tahu kamu, bahwa kamu tidak mempunyai kasih Allah di dalam dirimu." Yohanes 5 ayat 39 dan 42. Yesus, Guru Agung dan Teladan Agung, beralih dari kepatuhan yang dangkal pada hukum yang tertulis menjadi demonstrasi nyata kebenaran Alkitab. Markus 1 ayat 27 membantu kita lebih memahami masalah seputar kuasa Yesus. Ayat tersebut menyatakan, mereka berdebat satu sama lain sambil berkata, "Apakah ini sebuah ajaran baru dengan kuasa?" Dia bahkan memerintahkan roh-roh najis, dan mereka menaatinya. Penulisnya menunjukkan bahwa orang-orang mengasosiasikan ajaran Yesus dengan kuasa, sebuah kuasa yang pada gilirannya terlihat terkait dengan tindakan. Markus mengasosiasikan dan memperkuat otoritas Yesus dengan mukjizat yang Dia lakukan. Dengan kata lain, otoritas Yesus menyiratkan esousia, yaitu, keduanya adalah pengetahuan dan kuasa. Frederick W. Dunker, A Greek English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature, halaman 353, bagi Markus. Proklamasi kebaikan berita Yesus mengandung keajaiban. Topik konfrontasi Yesus dan setan yang menonjol dalam Markus adalah konfrontasi Yesus dengan setan. Injil mencatat kekuatan setan yang menantang pelayanan Yesus. Markus 1 ayat 34 dan 39, Markus 3 ayat 15 dan 22, Markus 6 ayat 13, Markus 7 ayat 26 dan 29 sampai 30, Markus 9 ayat 38, Markus 16 ayat 9 dan 17. Kekuatan-kekuatan ini digambarkan sebagai roh jahat atau roh najis. Markus 1 ayat 23 dan 26 dan seterusnya, Markus 3 ayat 11 dan 30, Markus 5 ayat 2 dan 8 dan ayat 13, Markus 6 ayat 7, Markus 7 ayat 25, Markus 9 ayat 25. Markus menggambarkan orang-orang yang ditindas setan sebagai orang yang kerasukan setan. Markus 1 ayat 32. Markus 5 ayat 15, Markus 5 ayat 18. Tidak ada Injil lain yang berkonsentrasi pada banyak referensi tentang kekuatan jahat. 3 aspek pertemuan Yesus dengan kekuatan jahat penting untuk diperhatikan di sini. 1. Kejahatan sudah hadir sejak awal pelayanan Yesus. Markus 1 ayat 23. Memang benar. Mukjizat pertama Yesus yang tercatat dalam Injil Markus adalah mengusir roh jahat dari seseorang di sinagoga Kapernaum, Markus 1 ayat 25. 2. Setan-setan dapat mengenali apa yang tidak dikenali oleh para penguasa Israel sehubungan dengan Yesus dan identitasnya. Setan-setan itu mengakui bahwa Yesus adalah yang kudus dari Allah,
Markus 1 ayat 24, Anak Allah, Markus 3 ayat 11, dan Anak Allah yang Maha Tinggi, Markus 5 ayat 7, 3. Yesus selalu mengalahkan setan. Markus melaporkan bahwa setan-setan berseru, "Apakah engkau datang untuk membinasakan kami?" Markus 1 ayat 24. Pada kesempatan lain, setan-setan akan tersungkur di hadapannya, Markus 3 ayat 11. Yesus mengusir setan dari tubuh manusianya, tidak peduli berapa banyak roh najis yang menghuni kehidupan orang yang kerasukan setan. Markus 5 ayat 9, Markus 16 ayat 9. Pertimbangkanlah studi mendalam ini, yang aslinya ditulis dalam bahasa Spanyol, mengenai pembebasan orang yang kerasukan setan di sinagoga. Yesus mempunyai kuasa karena Dia adalah Anak Allah, yang diurapi Allah, yang dirasuki oleh Roh Kudus. Perkataan Yesus menjadikan kedaulatan Allah efektif. Roh najis menentang kedaulatan itu dan menantang Yesus, sambil menajiskan tempat suci sinagoga. Setan mungkin memprotes, namun mereka tidak dapat mencegah kedaulatan Allah menyebar dengan cepat melalui kuasa firman Yesus yang membebaskan. Ricardo Aguilar, La Liberación de un Poseído en una Sinagoga, dalam Reflexiones Bíblicas para un Mundo en Crisis, Meksiko, Mission Nosotros tahun 2010 halaman 190 dan 193. Yesus, sebagai Dia yang datang untuk mendirikan kerajaan Allah, Markus 1 ayat 15, adalah yang tertinggi di atas segala roh jahat. Kekuasaan Yesus adalah kekuasaan yang kekal, Daniel 7 ayat 14. Kekuasaannya mencakup supremasi atas kekuatan duniawi dan kekuatan spiritual jahat. Dalam Injil Markus, setan digambarkan sebagai musuh yang dikalahkan. Bagian 3, Penerapan Kehidupan, 1. Ellen G. White dengan tepat menggambarkan pelayanan aktif Yesus Kristus. Dia menulis, kehidupan juru selamat di bumi bukanlah kehidupan yang mudah dan pengabdian kepada dirinya sendiri, namun dia bekerja keras dengan gigih, sungguh-sungguh, upaya tak kenal lelah demi keselamatan umat manusia yang terhilang. Dari Palungan sampai Golgota dia mengikuti jalan penyangkalan diri dan berusaha untuk tidak terbebas dari tugas-tugas yang sulit, perjalanan yang menyakitkan dan perawatan serta kerja keras yang melelahkan. Step to Rise halaman 78. Kemudian dia menambahkan, jadi mereka yang mengambil bagian dalam rahmat Kristus akan siap untuk melakukan pengorbanan apapun, agar orang lain yang untuknya dia mati dapat berbagi anugerah surgawi. Mereka akan melakukan semua yang mereka bisa untuk menjadikan dunia ini lebih baik bagi mereka yang tinggal di dalamnya. Step to Rise halaman 78, 2. Kemungkinan besar, sebagian besar anggota kelas Anda adalah orang percaya yang juga aktif terlibat dalam pelayanan tertentu di gereja. Mintalah mereka untuk mempertimbangkan dan mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan berikut. 3. Seluruh kehidupan Yesus ditandai dengan penyangkalan diri, mulai dari buayan hingga salib. Adakah di antara kita yang sudah memulai pelayanan yang menuntut terlalu banyak pengorbanan? 4. Bagaimana kita menjalankan Injil dalam kehidupan kita sehari-hari?